Assalamualaikum Pak Andi, apakah ada waktu? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bu Lilis. Ya, apa ada yang bisa saya bantu? Nampaknya saya perlu waktu Pak Andi untuk berbincang-bincang sebentar. Baik Bu Lilis, kita ketemu di Gmat sepulang sekolah ya, sekitar jam 15.00. Nanti linknya akan saya kirim ke Bu Lilis. Baiklah Pak Andi, sampai jumpa di Jimit nanti sore. Halo Bu Lilis, gimana nih sebenarnya? Apa tujuan percakapan kita ini? Apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Begini Pak, saya ada masalah, yaitu saya ingin melatih siswa yang mau ikut lomba pidato bahasa Inggris. Jadi dari percakapan ini saya ingin meyakinkan diri saya mengenai apa yang harus saya lakukan untuk membantu siswa ikut lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Memang situasinya sekarang seperti apa Bu? Apa ada kendala? Kendalanya saya masih bingung siapa yang, mau dipilih dan bagaimana triknya agar anak kita menang. Karena Pak Andi, tahun-tahun sebelumnya saya juga sering melatih gitu, tapi ya itulah selalu kecewa saya karena selalu kalah gitu. Jadi intinya saya pengen memperbaiki, trik merekrut dan melatih siswa. Itu yang membuat saya, sekarang agak ragu untuk menyeleksi karena kemarin-kemarin sering kalah gitu ya, dan melatih siswa untuk lomba pidato bahasa Inggris gitu. Jadi dari percakapan ini saya pengen semangat lagi gitu, pengen, bisa melatih, anak-anak untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Apakah Ibu sudah tahu apa yang dinilai dalam lomba tersebut? Sudah Pak, yaitu yang pertama itu performa ya, itu biasanya 30% yang dinilai. Kemudian yang kedua itu pronunciation, pelafalan bahasa Inggris. Dan, satu lagi isi pidato, itu biasanya isi pidato dan pronunciation itu 40-40, itu yang biasanya, kriteria penilaiannya. Baik Bu, yang pertama tentu dalam menyeleksi anak, tentu dipilih anak-anak yang mempunyai kompetensi yang baik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan anak-anak yang mempunyai mental bertanding yang baik juga. Kita tentunya harus meningkatkan kompetensi anak-anak sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian dalam lomba tersebut. Dan isi pidato supaya sesuai dengan tema. Bu Lilis bisa minta tolong sama guru yang lain. Oh iya Pak, memang saya sebenarnya bingung sih menyeleksi siswa karena banyak sekali siswa yang mau ikut. Saya suka tidak tegaan orangnya gitu kalau misalnya dia, sangat berminat ikut terus tidak kita ajak, tidak saya ikutkan gitu kan. Padahal sebenarnya kemampuan mereka masih kurang gitu ya untuk ikut lomba. Jadi menurut Pak Andi apakah tidak masalah kalau saya menyeleksinya tahun ini itu dengan cara yang lain, yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya? Misalnya dengan meminta, daftar nama-nama ke guru bahasa Inggris yang lain di sekolah untuk, merekomendasikan siapa kira-kira siswanya yang bisa, diseleksi untuk ikut lomba. Saya setuju sekali Bu, karena untuk menyiapkan anak-anak dalam mengikuti lomba, kita memang harus berkolaborasi dengan guru lainnya. Kira-kira hal apa saja kah yang akan Ibu lakukan untuk menyeleksi siswa dan melatih siswa tersebut? Ya baiklah. Yang pertama seperti tadi saya sudah bilang, saya minta ke, rekan-rekan guru bahasa Inggris yang lain ya, untuk, mengajukan nama. Kemudian baru setelah itu saya seleksi, yaitu, dengan cara memberikan pidato yang sudah saya buat dan meminta mereka itu untuk membacanya. Nah, selanjutnya, pidato yang menurut saya paling bagus, misalkan dari performa, dari pronunciation dan, keberanian tampil gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya akan pilih, mungkin dari sekian banyak mungkin yang diajukan, mungkin saya memilihnya 3 orang. Selanjutnya kalau melatihnya,
Saya mungkin akan menggunakan, rekaman-rekaman di YouTube gitu kan, yang juara-juara pidato dalam bahasa Inggris gitu, saya perlihatkan ke mereka. Mungkin, setelah itu saya pun akan memberikan, cara pengucapan atau lafal atau pronunciation bahasa Inggrisnya. Ada aplikasinya tuh, Pak Andi, nanti saya perlihatkan, gitu. Terus mereka juga akan dilatih untuk, cara pengucapan intonasi. Mungkin saya juga nanti perlu bantuan guru bahasa Inggris gitu, untuk intonasi ya, bahasa Indonesia juga gitu kan ya, karena intonasi kan biasanya sama gitu kan ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak Andi. Saya kira Bu Lilis, perencanaan Bu Lilis sudah sangat baik. Kira-kira apalagi yang harus Ibu Lilis siapkan? Apakah perlu dukungan dari guru lainnya? Mhm. Nah, iya itulah Pak gitu, kemarin-kemarin saya tidak terpikir gitu, tapi setelah ngobrol sama Bapak saya terpikir, ternyata memang untuk melakukan, apa namanya itu, agak sedikit perubahan ya untuk tujuan yang baik gitu kan ya, untuk ikut lomba bahasa Inggris, mungkin memang saya perlu dukungan guru-guru lain. Karena kalau tahun kemarin misalnya saya yang ditugaskan sama kepala sekolah, jadi saya melakukannya sendiri saja gitu kan ya. Mmm, itu ternyata sekarang saya terpikir gitu, memang saya perlu dukungan guru bahasa Inggris yang lain. Misalnya ada yang membuatkan naskah pidatonya, dan, ikut melatih juga gitu. Jadi tidak saya sendiri aja yang melatih gitu Pak Andi. Misalnya Bu Dina, guru bahasa Inggris yang lain, apa namanya tuh, ikut melatih gitu secara bergantian dengan saya gitu kan ya. Sehingga harapan saya kalau dengan 2 pelatih, siswa, hasilnya akan lebih baik gitu, siswa pun, mendapatkan variasi, tidak bosan gitu kan ya, dan mungkin jadi termotivasi gitu. Atau ada guru yang melatih khusus performanya, misalnya kita mintakan guru yang lain yang tahu bagaimana cara mengasah mental anak ketika ikut lomba gitu, biar tidak, apa namanya itu, gampang grogi gitu kan ya. Karena mungkin tahun-tahun lain yang lalu, kita diperkirakan, kalahnya itu mungkin dari mental siswa yang malu, gugup, takut, itu mungkin Pak Andi. Sangat luar biasa sekali ya Bu Lilis. Jadi dari percakapan ini dapat saya simpulkan, yang pertama nantinya Bu Lilis dalam merekrut anak itu bisa meminta bantuan dari guru lainnya. Yang kedua, nanti ketika melatih anak, Bu Lilis juga bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris lainnya. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan Bu Lilis sekarang setelah kita melakukan diskusi ini? Wah, sangat ini sekali ya, Pak, sangat, semangat lagi gitu, sangat plong gitu perasaannya. Kalau kemarin saya masih ragu, "Aduh, jadi nggak ya saya melatih?" Gitu kan ya. Apakah saya tolak aja tugas ini, sampai kepikiran seperti itu, Pak Andi, gitu kan Iya, ya. iya. Tapi setelah berdiskusi dengan Pak Andi, itu saya jadi mulai semangat lagi. Ternyata memang kita harus ada perubahan, ada dukungan gitu ya, dalam merekrut dan melatih siswa gitu kan ya. Kalau hasil ya, kalau usaha kita sudah maksimal ya kita serahkan saja gitu kan, kepada yang di atas gitu kan. Terima kasih Pak sudah berdiskusi dengan saya. Saya sangat, semakin yakin ya, semakin percaya diri untuk melatih anak gitu kan ya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan cepat menyeleksi dan melatih siswa. Semangat ya Bu Lilis. Saya yakin nanti performa kita akan jauh lebih meningkat dari tahun kemarin dan mudah-mudahan tahun sekarang kita bisa menyabet 1 medali saja dalam lomba tersebut. Oke, iya Pak, siap. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak, dan Sama-sama berdiskusi Bu. dengan saya Pak. Ya, Sama-sama. kasih Pak. Kita akhiri Sama-sama. saja, diskusi ini ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.